Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan diri terlebih dahulu. Eh, Nama Bisri Syarah Ramadan dan saya dari kelas B dengan NIM 602014052. Nah, di sini saya akan merangkum dari materi UML atau Unified Modeling Language. Nah, langsung saya. Uh, Yang pertama itu apa itu UML? Jadi UML itu adalah satu bahasa standar visual yang untuk memodelkan, merancang, dan mendokumentasi suatu sistem yang berorientasi objek. Nah, uh, fungsinya itu seperti blueprint dalam pembuatan perangkat lunak. Nah, tujuan dari UML ini tersendiri menyediakan bahasa visual yang untuk pemodelan sistem dan menyatukan metode pemodelan terbaik. Nah, ada juga beberapa seperti mempermudah pemahaman sistem. Nah, dari sejarahnya UML tersendiri ini ada dari pendekatan objek-oriented atau OO muncul pada tahun 1970 sampai 1980-an. Nah, tokoh-tokoh penting dari UML ini sendiri ada tokoh bernama Grady Botch. Nah, dia ini rational software, jadi OOC. Nah, terus yang kedua itu ada James Rumbaugh. Dia ini general electric metode OMT yang dipakai. Nah, yang ketiga itu ada dari Ivar Jacobson. Dia adalah objek story. Nah, karena banyak metode berbeda, mereka menyatukan pendekatan menjadi UML, Unified Modeling Language, agar lebih seragam dan standar. Nah, yang ketiga itu ada bangunan dasar UML. Nah, ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama itu elemen pertama itu ada beberapa macam juga di dalamnya seperti properties, elemen statis. Nah, di dalam elemen statis ini terdapat ada kelas, interface, kolaborasi, use case, active class, dan komponen dan node. Nah, selanjutnya itu ada behavior things, itu elemen dinamis. Nah, itu dalam elemen dinamis itu ada dua macam lagi, yaitu interaction dan state making. Nah, yang selanjutnya itu ada grouping things atau pengelompokan model. Nah, itu seperti package. Nah, yang terakhir itu annotation things atau catatan tambahan. Yang biasa dalamnya itu ada note atau pesan catatan. Nah, dalam OML sendiri ini ada juga hubungan atau relational shape. Ada 4 tipe hubungan antara elemen dalam OML itu sendiri. Yang pertama itu dependensi, terus ada yang kedua association, terus yang ketiga generation, dan yang keempat itu relation. Nah, yang selanjutnya itu ada diagram atau jenis diagram dalam UML. Nah, ada terdapat 9 jenis UML. Yang pertama itu kelas diagram. Kelas diagram ini sendiri untuk struktur kelas dan relasinya atau biasa disebut statis. Nah, yang selanjutnya itu ada objek diagram. Nah, ini menghubungkan antara objek. Terus selanjutnya itu use case diagram. Ini untuk interaksi aktor dengan sistem. Yang keempat itu ada sequence diagram atau alur pesan antar objek. Nah, ini dia maksudnya itu berurutan waktu. Nah, yang selanjutnya itu yang kelima, ada collaboration interaksi antar objek atau biasa disebut struktur organisasi. Selanjutnya itu ada state chart diagram atau merubah suatu objek. Terus yang ketujuh activity diagram itu aktivitas seperti dalam flowchart. Terus yang ke-8 ada komponen diagram, ini menghubungkan antara komponen dalam sistem. Yang terakhir itu ada deployment diagram atau konfigurasi fisik sistem saat dia merantai. Nah, ada pula langkah-langkah pembuatan UML. Nah, yang pertama itu membuat fungsional requirement itu nah di situ maksudnya itu deskripsikan sistem yang akan dibuat seperti fungsi, alur, dan tujuannya. Nah, selanjutnya itu langkah yang kedua membuat use case diagram. Nah, ini di sini kita membuat aktor dan fungsinya.
Nah, selanjutnya itu ada membuat kelas diagram. Di sini kita mendefinisikan suatu kelas atau atribut yang akan kita gunakan. Nah, yang selanjutnya itu kita membuat sequence diagram. Nah, di sini kita membuat gambar urutan untuk menginteraksi setiap skenario. Nah, langkah yang terakhir itu kita membuat diagram. Di sini kita menggambarkan aliran aktivitas semua di dalam flowchart. Jadi itulah rangkuman materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.